Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai margin, yaitu jarak di sekeliling elemen di luar border. Pada materi sebelumnya kita sudah men-spill sedikit mengenai margin ini dan kita akan mempelajari lebih lanjut di materi kali ini. Margin ini adalah properti yang digunakan untuk membuat ruang kosong di sekitar elemen di luar batas yang ditentukan. Ada beberapa cara untuk menggunakan margin ini, yaitu dengan margin top, margin left, margin bottom, dan juga margin right. Untuk penggunaannya seperti ini, P kurung kurawal buka margin top dengan value 10 pixel. Nah, selain pixel, kita juga ada ukuran-ukuran yang lainnya. Ada PT, CM, IM, auto, persen, dan lain sebagainya. Itu akan kita pelajari nanti. Kemudian ini untuk margin left, ini untuk margin bottom, dan ini untuk margin right. Keempat sisi ini bisa kita ringkas atau disebutnya sebagai shorthand dengan cara seperti ini. P margin 5px. Kalau untuk satu value berarti artinya keempat sisinya baik atas, kanan, bawah, dan juga kiri itu 5 pixel. Untuk shorthand yang dua value artinya berarti atas bawah, kemudian value yang kedua adalah kiri dan kanan. Untuk yang tiga value, maka value yang pertama akan memilih atas, value yang kedua akan memilih kanan dan kiri, dan value yang ketiga akan memilih bottom. Sedangkan untuk yang 4 value akan memilih value pertama itu adalah top, value yang kedua itu adalah right, value yang ketiga itu adalah bottom, dan value yang keempat itu adalah left. Kita akan coba di latihan. Terakhir kita mengenai padding ini, jadi kita copy paste saja dari sini. Kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian kita rename saja menjadi 11, kemudian margin. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita akan memberikan margin di sebelah sini ya. Maka untuk memberikan margin, misalkan margin kiri, margin left, titik 2, 20 pixel. Kemudian jangan lupa titik koma, kemudian simpan, kemudian kita lihat hasilnya, klik kanan show preview. Maka hasilnya seperti ini. Jadi di kiri ini ada 20 pixel. Ini 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel. Kalau ini lebih gede kenapa? Karena kalau kita lihat, klik kanan, kemudian copy pad, kemudian ke browser, kemudian paste di sini, enter. Kalau kita inspect elemen, klik kanan, inspect, kemudian kita lihat ternyata di body ini dia juga punya margin nih. Ada marginnya sebanyak 8, sehingga ketika di menu 1 di sini ada 20 ditambah margin tadi body 8. Jadi dia lebih gede sedikit. Kemudian kita akan coba margin right. Margin right sebanyak 20 pixel juga misalkan. Maka hasilnya ketika di reload dia ada, coba lihat di sininya, kalau menu 1 di sebelah kanannya ada 20, di sebelah kirinya ada 20. Dan di menu 2 di sini juga margin kanannya 20, margin kirinya 20. Sehingga antara ini dan ini berarti jaraknya adalah 40 pixel. Karena di sini 20 pixel, sedangkan di sini juga 20 pixel. Kita coba lagi. Margin top titik 2 100 pixel. Titik koma, simpan, kemudian reload. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi ke materi sebelumnya, ketika kita bicara inline vs block element, di sini disebutkan bahwa untuk inline element, kita kan tadi ini adalah A ya. Tag A ini berarti dia masuk dalam kategori inline element. Untuk inline element, dia padding dan marginnya hanya bisa kanan dan kiri
saja. Sedangkan atas dan bawah ini tidak berlaku. Untuk bawahnya juga tidak berlaku. Misalkan margin bottom titik 2 500 pixel. Ini juga tidak berlaku. Kalau kita lihat di browser, refresh, ini nggak kelihatan karena nggak ada elemen lain di bawahnya. Kita tambahkan dulu elemennya. Misalkan kita tambahkan div lagi, div, kemudian jangan lupa ditutup. Kemudian kita akan tambahkan teks sembarang. Kita pakainya lorem untuk teks dummy, kemudian save, hasilnya seperti itu. Kemudian kita tambahkan ID di sini, misalkan ID-nya sama dengan main content. Save. Kita tambahkan style sedikit dengan ID main content. Kemudian tambahkan bordernya sama dengan solid 4px purple titik koma, maka hasilnya seperti itu. Ini mungkin kurang lebar, atau ininya terlalu gede nih, margin leftnya kita kurangin, jangan 20 pixel lah ya, misalkan 4 pixel saja, yang kanannya juga 1 pixel misalkan, maka hasilnya seperti itu. Kemudian lihat margin bottom ini 500 pixel, tidak terjadi apa-apa karena sekali lagi si A ini adalah inline element, sehingga untuk margin atas maupun margin bawah ini tidak berlaku. Berbeda halnya dengan si div. Kalau kita lihat div ini termasuk dengan blok elemen. Untuk blok elemen dia berlaku margin top maupun margin bottom. Jadi di div ini, main content ini kita tambahin margin top titik 2 20 pixel. Maka coba lihat dari sini ke sini dia sudah ada jarak 20 pixel. Begitu juga untuk bawahnya. Kalau kita tambahkan lagi div ini, misalkan saya copy, kemudian ID-nya jadi second content, ini main content, ini second content, kita save. Begitu juga di stylenya kita tambahkan second content, bordernya biar berbeda kita tambahkan yang red aja ya. Oke. Nah seperti ini. Nah lihat margin topnya juga 20 pixel, dari sini ke sini 20 pixel, dari si ini ke sini juga 20 pixel. Kemudian kita juga bisa menambahkan margin bottom. Misalkan di sini saya tambahkan lagi margin bottom titik 2 30 pixel. Kemudian save. Kemudian show preview. Nah, pertanyaannya adalah di sini ada margin top 20 pixel. Sedangkan di main content ini ada margin bottom 30 pixel. Maka berapa jarak antara main content dan second content ini yang di sini? Apakah 20 pixel? Apakah 50 pixel? Apakah 30 pixel? Jawabannya adalah 30 pixel. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk yang elemen blok dia ada yang namanya margin collapsing. Collapsing itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa ya? Mungkin tumpang tindih ya. Jadi dia akan menindih bagian yang lainnya. Jadi yang ukurannya lebih gede itu akan menang. Kita lihat di browser. Kemudian kita refresh lagi, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di second content ini, kemudian lihat marginnya 20 pixel. Kemudian kalau yang main content, margin bawahnya adalah 30 pixel. Cuman lihat si warna orange-nya dia menyentuh
si second content. Artinya apa? Artinya si margin bottom dari main content menindih margin top dari second content. Jadi pertanyaan yang tadi, jarak dari sini ke sini berapa pixel? Maka jawabannya adalah 30 pixel nih. 30 pixel. Karena dia akan mengambil nilai yang lebih besar untuk diterapkan. Biar lebih jelasnya, saya ada ilustrasinya dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Nah, jika blok level elemen, tadi blok level elemen ya. Nah, ketika dia ada margin, dia ada yang namanya collapsing. Jadi, si margin yang lebih gede, dia akan menindih margin yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Jadi, si yang margin yang ini, yang atas ya, akan ditindih oleh margin yang lebih gede ukurannya. Berbeda dengan tadi inline element. Kalau inline element ada margin right, kemudian ada margin left, maka jarak antara ini dengan ini adalah penjumlahan antara margin right yang sini ditambah margin left yang di sini. Dia tidak ada collapsing. Jadi sekali lagi, ada yang namanya margin collapsing. Margin collapsing ini hanya berlaku di elemen yang bersifat blok. Kita lanjut. Selain margin top, margin bottom, ada juga margin left sama dengan 15 pixel misalkan. Maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Begitu juga kalau misalkan 30 pixel. Dan yang menariknya di margin ini, dia bisa menggunakan negative value. Misalkan ini 0 pixel segini kan ya. Kalau saya tambahkan minus, kemudian 20 pixel, ini minus 20 pixel, dia akan bergesernya ke kiri. Tambahin lagi misalkan 50 pixel, dia makin ke kiri. Tambahin lagi 60 pixel, 600 pixel, dia makin ke kiri. Kita balikin lagi ke 20 pixel misalkan. Nah, 20 pixel seperti itu, atau 30 pixel aja ya. Kemudian margin right sama dengan 50 pixel. Hasilnya seperti itu. Kemudian margin bottom sama dengan 15 pixel. Hasilnya seperti itu. Nah, keempat properti ini bisa dipersingkat dengan memakai yang namanya shorthand atau cara ringkasnya. Caranya adalah misalkan yang ini saya close dulu ya, kemudian tambahin lagi margin. Kita akan samakan dengan yang ini, tapi dengan cara short value. Berarti untuk 4 value, yang pertama adalah yang atas. Yang atas 20 pixel. Kemudian kanan 50 pixel. Kemudian searah jarum jam berarti bawah 15 pixel. Dan juga kiri 30 pixel. Maka hasilnya sama persis dengan yang ini. Jadi ini untuk propertinya yang satu-satu, ini properti untuk shorthandnya. Sekali lagi, untuk part value dia berarti dari atas, kanan, bawah, dan juga kiri. Untuk yang dua value berarti yang pertama adalah atas bawah, dan yang kedua adalah kiri dan kanan. Jadi atas bawah ini 20 pixel, 20 pixel, yang kiri kanannya 50 pixel, 50 pixel. Untuk yang satu value artinya semua sisinya berarti sama. Ini 20 pixel, ini 20 pixel, ini 20 pixel, ini 20 pixel. Oke, kita balikin lagi, Ctrl Z. Jadi 4 value lagi. Kemudian kita kasih border radiusnya dikit biar lebih menarik. Border radius sama dengan 15 pixel misalkan. Oke, hasilnya seperti itu. Jangan 15 pixel tapi 12 pixel. Kemudian
Jangan keseluruhannya tapi hanya atasnya saja, berarti 12 pixel. 12 pixel. Maka yang ini, kemudian yang ininya kita nolkan, dan yang satunya lagi juga kita nolkan. Oke. Yang ini juga kita pakai pixel saja, 12 pixel, 12 pixel. Kalau 0 sebenarnya nggak perlu pakai persen ataupun pakai pixel juga nggak perlu. Ini pixel ya, pixel, ini pixel. Oke, maka hasilnya lengkungannya sama nih antara atas ini dan di sini. Yang menarik lainnya di margin ini, kita bisa membuat si elemennya itu ada di tengah-tengah. Caranya yaitu, misalkan si second content ini saya kasih width-nya sebanyak 300 pixel. Nah, dia seperti ini kan ya. Dia tidak ada di tengah-tengah. Untuk menjadikannya tengah-tengah, kita bisa memberikan left margin maupun right marginnya dengan nilai auto. Jadi left margin ini kita kasih auto, kemudian yang right juga kita kasih auto. Maka secara otomatis si elemen ini ada di tengah-tengah halaman. Mau kita gedein, mau kita kecilin, dia selalu ada di tengah-tengah halaman. Ini adalah jurus yang sangat ampuh ketika teman-teman bingung gimana caranya membuat elemennya di tengah. Tapi berbeda dengan yang inline. Untuk yang inline dia tidak bisa pakai jurus ini. Kalau kita tambahkan margin left-nya auto, margin right-nya juga auto, kita lihat tidak berpengaruh sama sekali, karena jurus untuk menengahkan ini hanya berlaku di elemen yang sifatnya blok saja. Dan ini sekali lagi yang margin top bottom juga tidak berlaku untuk yang inline elemen. Kita jadi hapus saja ini, nggak berlaku, nggak berguna. Save. Kemudian saya ingin si div yang ini menyatu dengan atas, berarti margin topnya kita jadikan 0. Margin top yang main content 0. Maka dia sudah menyatu. Oke, jadi untuk margin ini kita sudah mempelajari bagaimana cara pakainya. Kita juga sudah mempelajari ada yang namanya margin collapsing untuk elemen yang sifatnya blok. Kita juga sudah mempelajari jurus bagaimana agar si elemennya itu berada di tengah-tengah halaman. Dan kita juga ketahui bahwa margin ini bisa menggunakan nilai negatif. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap mencoba, tetap berlatih, dan saya yakin PNS bisa coding.